Ada 5 tipe income yang berbeda. Yang pertama adalah active income, yang kedua adalah passion income, yang ketiga adalah massive income, yang keempat adalah passive income, dan yang kelima adalah massive passive income. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, active income. Active income merupakan penghasilan yang Anda dapatkan secara aktif. Jadi kalau Anda tidak aktif, Anda tidak akan mendapatkan income. Tapi kalau Anda aktif, Anda mendapatkan income. Nah, untuk yang active income ini, hampir 95% orang di dunia masuk dalam golongan active income. Jadi ketika mereka sakit, mereka tidak bisa bekerja lagi, otomatis income mereka tidak dapat. Kemudian, tipe income yang kedua adalah passion income. Passion income ini termasuk golongan income yang aktif. Tapi passion income ini merupakan income yang aktif, tapi dilakukan dengan sukacita, dilakukan dengan senang hati. Berbeda dengan active income. Banyak orang yang masuk dalam golongan active income, tapi pekerjaan mereka sendiri tidak sukai. Jadi mereka bekerja karena terpaksa. Itu untuk active income. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan, bukan berarti mereka menyukai pekerjaan mereka. Banyak sekali karyawan-karyawan yang mereka sebenarnya tidak suka dengan akuntansi, terpaksa mereka bekerja sebagai akuntan karena untuk mencukupi kebutuhan mereka. Ada orang yang sukanya akuntansi, dia tidak suka marketing, tapi diterima kerja di perusahaan yang mempekerjakan dia sebagai seorang marketing, tapi dia tidak suka menjadi seorang marketing. Nah, tapi dia terus aktif, itu namanya active income. Mereka bekerja aktif, tapi belum tentu mereka suka dengan pekerjaan mereka. Tapi passion income merupakan income yang kita kerjakan secara aktif, tapi kita senangi pekerjaan itu. Misalnya, banyak orang yang sebenarnya sudah tidak perlu bisa bekerja lagi karena uangnya sudah masuk dari deposito, dari properti, dari bisnisnya, dia sudah mendapatkan passive income. Tapi orang ini tetap memilih untuk menjalankan pekerjaannya untuk mendapatkan penghasilan aktif. Tapi orang seperti ini, dia cenderung bekerja karena dia suka. Contoh, ada orang yang sudah punya bisnis yang besar, ada orang yang sudah punya banyak sekali aset, sehingga dia dapat passive income. Kemudian orang ini tetap bekerja sebagai pembicara, salah satunya saya, karena saya hobi. Terus kemudian ada lagi orang yang terus bekerja, itu karena dia sangat hobi dengan misalkan melukis, dengan menyanyi. Jadi passion income adalah penghasilan yang Anda dapatkan secara aktif dan pekerjaan yang Anda sukai. Kemudian tipe income yang ketiga adalah massive income. Massive income adalah penghasilan yang Anda kerjakan secara aktif tapi memberikan penghasilan sangat besar. Nah, tipe massive income ini merupakan income yang Anda kerjakan secara aktif tapi Anda mendapatkan income yang sangat besar. Contoh, Anda sekali kerja sekali hasilnya sangat besar. Sama halnya dengan misalkan Anda membangun jalan tol, Anda membangun sebuah perumahan, Anda membangun sebuah super blok. Developer mereka fokus kepada massive income. Jadi kalau misalkan Anda katakan ternyata banyak orang kaya yang tetap aktif, betul, tapi mereka dapatkan aktif, tapi mereka dapatkan income yang masif. Jadi mereka terus bekerja, fokus untuk mendapatkan income yang masif, income yang sangat besar. Jadi sekali kerja, income-nya dapat bisa ribuan kali lebih besar dibanding active income. Jadi massive income adalah active income tapi dikerjakan secara aktif tapi hasilnya sangat besar. Kemudian tipe income yang keempat adalah passive income. Passive income merupakan penghasilan yang Anda dapatkan secara pasif. Jadi Anda diam di rumah, Anda sambil tiduran di rumah, income masuk terus. Atau misalkan Anda sambil jalan-jalan, income masuk terus. Kalau Anda perhatikan sebuah perusahaan-perusahaan besar, hampir tidak pernah ada bosnya. Lalu bosnya kemana? Bosnya mungkin jalan-jalan, bosnya mungkin keluar negeri, bosnya mungkin sedang tamasya, bosnya mungkin sedang karaoke atau sedang tidur siang. Tapi bos tersebut mendapatkan passive income. Mungkin sebagian dari Anda berpikir, oke, saya mau yang tipe yang keempat, yaitu passive income. Tapi tunggu dulu, masih ada tipe yang kelima. Dan ini tipe yang saya sarankan Anda untuk mengejar tipe yang ke ini. Ya, tipe yang kelima adalah massive passive income. Saya akan kembali ke tipe 4. Tipe 4 passive income, belum tentu passive income Anda besar. Oke, kalau misalkan Anda senang dengan passive income, tapi kalau passive income Anda hanya 100.000, apakah cukup untuk membiayai gaya hidup Anda? Belum tentu cukup. Tapi kalau misalkan Anda punya tipe yang kelima, massive passive income, otomatis Anda punya passive income, Anda tidur pun Anda dibayar, tapi income yang pasif itu adalah income yang pasif tapi sangat banyak, maksudnya sangat besar. Misalkan contoh, Anda mendapatkan passive income sampai $1 juta setiap bulan. Menarik? Jadi Anda setiap hari tidak perlu bekerja dapat $1 juta, $1 juta setiap bulan. Kalau Anda ingin kalikan $1 juta itu kurang lebih sekitar 11 miliar rupiah. Itu kalau dolar 11.000 rupiah. Jadi ada 5 tipe income ini, Anda boleh koreksi diri Anda tipe yang mana.
Kalau saran saya pribadi, Anda fokus pertama itu Anda bangun massive income dulu. Ketika Anda sudah membangun massive income, Anda sudah punya income yang sangat besar, Anda bisa menciptakan investasi money make money, uang menghasilkan uang. Karena dengan massive income yang banyak, otomatis uang Anda banyak. Kalau uang Anda banyak, Anda punya pilihan, Anda mau beli waralaba atau mau beli kos-kosan dan lain sebagainya. Anda bisa sewakan untuk fokus mendapatkan passive income. Kekayaan itu sama dengan pertambahan nilai dikalikan dengan daya ungkit. Jadi orang yang bisa kaya itu tergantung dari berapa hebat dia bisa mengkalikan pertambahan nilai dengan daya ungkit. Apa yang dimaksud dengan daya ungkit? Daya ungkit adalah, kalau bahasa Inggrisnya adalah leverage. Misalkan contoh, seorang kelinci, dia tidak bisa mengalahkan harimau, dia tidak bisa mengalahkan serigala, dia tidak bisa mengalahkan anjing, dia tidak bisa mengalahkan beruang. Kelinci tidak bisa mengalahkan hewan-hewan yang lebih besar daripada dirinya. Kemudian ada seorang kelinci yang bisa mengalahkan semua hewan buas tadi. Kemudian kelinci ini setiap kali menantang anjing, serigala, beruang, dan lain sebagainya, kelinci ini mengajak untuk bertarung di dalam gua. Setiap kali bertarung di dalam gua, kelinci ini selalu menang. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata di dalam guanya, kelinci bersahabat dengan harimau. Jadi artinya, kelinci menjadikan harimau sebagai daya ungkit. Lalu pertanyaannya, kenapa harimau mau bekerja sama dengan kelinci? Harimau mau bekerja sama dengan kelinci, itu dikarenakan mereka bagi hasil. Ya, jadi harimau cari makanan susah, karena makanan dikejar selalu lari. Sementara kelinci mau cari makanan, badannya kalah besar. Jadi mereka saling kerjasama menjadikan kelinci sebagai umpan supaya harimau tidak perlu kejar-kejar. Kemudian kelinci bekerja sama dengan harimau supaya kelinci tidak perlu mengeluarkan tenaga untuk mendapatkan makanannya. Nah, ini yang disebut dengan leverage atau daya ungkit. Jadi kelinci menjadikan harimau sebagai daya ungkit. Nah, daya ungkit dikalikan pertambahan nilai. Pertambahan nilai merupakan hal yang berbeda, hal yang unggul yang Anda miliki. Nanti saya akan jelaskan di CD berikutnya. Jadi kekayaan sama dengan pertambahan nilai dikalikan dengan daya ungkit. Nah, hari ini saya akan jelaskan ada jurus tercepat untuk kaya raya. Mungkin Anda sekarang, saat Anda sekolah, saat Anda kuliah, saat Anda TK, saat Anda SD, saat Anda SMA, saat Anda SMP, Anda selalu melihat tanda-tanda ini. Jadi ini bukan hal yang baru, tapi saya mencoba menggunakan tanda-tanda ini sebagai hal yang bisa membuat Anda kaya raya. Mungkin Anda pernah mendengar yang namanya kata tambah, kemudian kata kali, kata kurang, dan kata bagi. Nah, saya menggunakan kata-kata ini karena apa? Karena Anda sudah sering menggunakannya waktu Anda sekolah di masa lalu. Tapi banyak orang menggunakan itu bukan untuk bertambah kaya. Nah, hari ini saya mengajak Anda untuk menggunakan tanda-tanda tadi untuk bertambah kaya. Nah, jurus tercepat untuk kaya yang pertama adalah Anda harus fokus untuk pertambahan nilai. Pertambahan nilai saya kasih gambar itu bentuk tambah. Ya, pertambahan nilai. Maksudnya apa? Banyak orang ingin berhasil, ingin kaya, tapi mereka tidak fokus apa yang menjadi pertambahan nilai dari diri mereka sendiri dibanding dengan kompetitor. Misalkan contoh, ada sebuah restoran, misalkan restoran bakmi. Ada restoran bakmi A, ada restoran bakmi B. Kedua-duanya rasanya sama, kemudian harganya sama, lokasinya pun sama. Ya, kemudian kalau Anda ingin buka bakmi yang sama dengan harga yang sama di lokasi yang sama, yaitu bakmi C, kira-kira apakah bakmi Anda laku? Belum tentu. Kenapa? Karena harganya sama, rasanya sama. Tapi kalau Anda punya pertambahan nilai, misalkan bakmi Anda misalkan hias dengan sedemikian rupa, kemudian satu restoran bakmi Anda, di bakmi A dan bakmi B itu tidak ada musik, tapi di bakmi Anda masukkan musik. Misalkan Anda masukkan musik untuk menggarap anak muda, Anda setel keras-keras. Tergantung kalau pasar Anda orang dewasa atau orang-orang yang sudah tua, Anda pasang lagu-lagu nostalgia. Ya, misalkan Anda kasih nilai tambah musik. Dengan Anda kasih nilai tambah musik atau pertambahan nilai musik, otomatis orang sudah memutuskan untuk makan di toko bakmi Anda. Tapi itu baru musik, itu belum seberapa. Kemudian Anda bisa kasih pertambahan nilai, misalkan contoh, di bakmi A, di bakmi B, semua karyawannya tidak ramah. Tapi di bakmi A dan di bakmi B, Anda coba lihat apa yang menjadi kekurangan mereka, kemudian Anda ubah. Ya, Anda ubah, Anda kasih pertambahan nilai buat bakmi Anda, yaitu bakmi C. Misalkan contoh, karyawan Anda latih supaya selalu tersenyum dan selalu ramah. Anda bisa gantungkan kalung yang isinya ada uang kurang lebih misalkan Rp10.000, kemudian di kalung tersebut ditulis, jika saya tidak tersenyum, Anda boleh mengambil kalung ini yang berisi uang Rp10.000. Nah, ini membuat para karyawan Anda selalu tersenyum. Karena apa? Karena kalau misalkan mereka bisa selalu tersenyum dan Rp10.000 ini tidak diambil oleh customer karena mereka selalu tersenyum, Rp10.000 ini akan menjadi milik mereka ketika mereka pulang.
Mungkin Pak, Rp10.000 kan kecil. Mungkin kecil bagi Anda, tapi saya yakin itu besar buat karyawan Anda. Jadi semua karyawan Anda tersenyum. Itu toko bakmi Anda. Kemudian Anda kasih nilai tambah lagi. Misalkan contoh, ya Anda buat pelangnya, di sini restoran bakmi gratis, ya gratisnya besar. Kemudian baru di kecil-kecilnya, ya gratis misalkan es teh manis, es jeruk dan lain sebagainya. Nah kemudian gini, Pak, apakah itu nggak rugi? Nggak masalah. Jadi Anda mengalah di awal, ya mereka sudah datang. Kemudian kalau mereka sudah datang, baru Anda tawarkan menu-menu yang lain. Dan Anda tawarkan dari menu yang termahal dulu. Kemudian untuk menggarap anak-anak, Anda juga bisa bekerja sama dengan perusahaan mainan. Misalkan contoh, seperti yang dilakukan oleh perusahaan burger, restoran burger terbesar, Anda tahu namanya siapa. Nah, kemudian misalkan Anda berikan koleksi-koleksi hadiah. Anda beli paket ini dapat hadiah, Anda beli paket ini dapat hadiah. Nah, anak-anak kalau dikasih hadiah yang berseri, cenderung mereka ingin mengkoleksinya. Jadi awal-awalnya anak-anak yang datang duluan, anak-anak yang makan duluan. Tapi biasanya anak-anak datang pasti kan ditemenin orang tua. Anda boleh taruh di sana perosotan dan lain sebagainya supaya anak-anak mau datang. Ketika anak-anak mau datang, orang tua duduk. Nggak mungkin nggak beli minum, nggak beli makan. Nah, ini yang disebut dengan pertambahan nilai. Kalau saya berikan contoh, banyak sekali contoh-contoh pertambahan nilai. Kemudian, banyak orang, mereka sudah punya pertambahan nilai, tapi mereka tidak publikasikan pertambahan nilai mereka. Jadi orang lain tidak tahu. Misalkan contoh, seperti toko bakmi tadi, restoran bakmi Anda sudah punya pertambahan nilai yang lebih bagus dibanding dengan bakmi A dan bakmi B. Tapi restoran Anda itu tidak dipublikasikan pertambahan nilainya. Jadi orang tidak tahu pertambahan nilainya. Anda tidak pernah sebarkan brosur, Anda tidak pernah pasang pelang. Kemudian Anda tidak pernah pasang iklan, jadi Anda tidak pernah publikasikan. Atau mungkin Anda sudah publikasikan, tapi Anda publikasikan bukan kepada orang yang tepat. Kalau misalkan misalkan restoran bakmi Anda kalangannya untuk menengah ke atas, tapi Anda publikasikan kepada kalangan menengah bawah, artinya pertambahan nilai Anda tidak publikasikan kepada orang yang tepat, tapi kepada orang yang salah. Jadi misalkan contoh, Anda ingin berjualan Mercedes-Benz, ya Anda kerja keras, Anda belajar, Anda ikut sebuah seminar, sang motivator mengatakan seperti ini, Anda mau sukses, Anda harus kerja keras. Kemudian Anda, oke, saya harus kerja keras, siapapun saya akan prospek. Anda seorang sales BMW, kemudian Anda tawarkan, Anda sebar brosur kepada pengemis. Kira-kira pertanyaannya, apakah dia akan beli? Tentu saja tidak akan beli. Kenapa? Karena bukan kepada orang yang tepat. Jadi kalau Anda publikasikan pun, belum tentu Anda publikasikan kepada orang yang tepat. Jadi pastikan Anda publikasikan kepada orang yang tepat. Kemudian, setelah Anda publikasikan ke orang tepat, tapi kalau misalkan contoh Anda publikasinya, Anda sebarkan brosur bakmi Anda kepada kalangan atas, tentu saja yang sesuai dengan target Anda, kemudian Anda hanya sebarkan 3 orang. Pertanyaannya, apakah restoran bakmi Anda akan laku? Ya mungkin datang hanya 3 orang, betul ya. Nah, ini bukan cara promosi yang tepat. Anda sudah punya pertambahan nilai, Anda harus publikasikan kepada orang yang tepat dan harus dalam jumlah yang diketahui banyak orang. Misalkan contoh, Anda bisa pasang iklan di koran, Anda bisa pasang iklan di majalah, Anda bisa pasang iklan di radio, Anda bisa pasang iklan atau pasang brosur-brosur Anda di restoran-restoran lain dengan sistem kerjasama dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu, pertambahan nilai Anda akan diketahui oleh banyak orang. Jadi yang paling penting adalah pertambahan nilai Anda harus diketahui oleh banyak orang. Nah, bagaimana caranya, Pak? Kan pasang iklan mahal, pasang ini mahal. Anda bisa kerjasama, Anda barter. Misalkan contoh, untuk Anda masukin ke majalah, Anda bisa barter. Pak, boleh nggak saya titip brosur selipin dalam majalah? Sekarang banyak majalah yang dibagikan gratis. Tapi Pak, saya akan promosiin majalah Bapak, logo Bapak, misalkan di restoran saya. Nah, ini akan jadi satu sistem barter. Jadi Anda tidak perlu bayar untuk masuk iklan di majalah tersebut, kemudian majalah tersebut tidak perlu bayar untuk kita promosikan gratis di restoran Anda. Jadi Anda barter dan saling menguntungkan, jadi win dan win. Nah, kalau misalkan win dan win seperti itu, Anda bisa pasang iklan gratis. Kemudian juga Anda bisa pasang iklan lewat internet dan lain sebagainya. Nanti di CD berikutnya saya akan jelaskan bagaimana caranya Anda bisa kaya lewat internet. Karena internet merupakan salah satu sarana supaya pertambahan nilai Anda diketahui oleh banyak orang. Kemudian yang terakhir, ya, setelah Anda publikasikan kepada orang tepat dengan jumlah yang banyak, Anda harus melakukan publikasi ini dengan cara yang positif dan efisien. Maksudnya apa positif dan efisien? Positif dan efisien adalah Anda tidak perlu mengeluarkan banyak usaha, tapi hasilnya besar. Ya, kemudian tadi itu adalah pertambahan nilai. Jadi tandanya adalah pertambahan nilai adalah bentuk angka tambah. Kemudian jurus tercepat untuk K yang kedua adalah skalabilitas. Saya kasih kodenya adalah kali. Ya, skalabilitas. Kalau misalkan Anda bilang 5 tambah 5 sama dengan 10, tapi kalau 5 kali 5 itu sama dengan 25. Jadi namanya angka kali selalu lebih bagus daripada angka tambah. Tapi kalau Anda perhatikan,
pertambahan nilai dengan angka tambah saja Anda sudah bisa kaya. Apalagi kalau Anda pakai tanda kali. Nah, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, kenapa Madonna lebih kaya dibanding dengan penyanyi kafe? Kenapa? Karena penyanyi kafe hanya bernyanyi kurang lebih di depan 20 orang, 30 orang, 50 orang. Tapi Madonna sekali bernyanyi bisa bernyanyi di depan jutaan orang. Loh, mana mungkin menyanyi di depan jutaan orang? Betul, bukan Madonna yang bernyanyi di depan jutaan orang, tapi Madonna bernyanyi kemudian lagunya direkam dalam sebuah CD dan CD-nya terjual jutaan kopi sehingga jutaan orang bisa mendengar. Ini dia. Kemudian Madonna masuk ke acara televisi dan Anda bayangkan untuk acara seperti Empat Mata saja bisa dinonton kurang lebih 4 juta orang dalam waktu 1 hari. Anda bayangkan kalau TV luar negeri bisa ditonton seperti Oprah Winfrey bisa ditonton sampai 18 sampai 20 juta penonton setiap harinya. Nah, ini merupakan skalabilitas yang sangat besar. Jadi maksudnya apa? Kalau Anda punya produk bagus, Anda punya pertambahan nilai yang bagus, Anda ingin kaya, Anda harus fokus siapa dan apa yang menjadi skalabilitas Anda. Internet merupakan contoh skalabilitas. Kemudian iklan merupakan contoh skalabilitas. Dan banyak contoh-contoh lain yang merupakan skalabilitas. Bahkan multi level marketing merupakan contoh skalabilitas. Maksudnya apa? Ya, satu pertama ajak satu jadi 2. Kemudian dari 2 member ini masing-masing ajak satu menjadi 4. Dari 4 member ini masing-masing menjadi ajak satu jadi 8. Seterusnya jadi 16, jadi 32, jadi 64. Dan terus akan dikalikan terus dan menjadi faktor skalabilitas yang sangat besar. Dan lama-kelamaan akan menjadi ribuan, ratusan ribuan sampai jutaan orang. Nah, ini merupakan skalabilitas. Atau mungkin member get member itu merupakan skalabilitas, ya, dan banyak hal. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda boleh fokuskan, Anda boleh ambil kertas, Anda boleh tulis. Siapa dan apa yang menjadi skalabilitas untuk produk dan jasa saya? Siapa dan apa skalabilitas untuk pertambahan nilai saya? Oke, Pak, lumayan juga ya, baru belajar angka tambah dan angka kali. Wah, saya bisa kaya. Belum, ya. Anda perlu 2 angka lagi. Yang pertama adalah faktor kurang. Jadi faktor kurang ini tandanya adalah kurang, ya, tanda minus, tanda kurang. Nah, jadi selain Anda fokus kepada angka tambah, selain Anda fokus kepada angka kali, Anda harus fokus kepada tanda kurang. Misalkan contoh, hal negatif apa yang bisa Anda kurangi? Untuk perusahaan Anda, restoran Anda, toko Anda, kemudian jasa Anda dan lain sebagainya. Jadi hal apa yang negatif yang bisa Anda kurangi? Misalkan contoh, Anda punya perusahaan, Anda punya restoran, saya kasih contoh bakmi karena sudah terlanjur contoh bakmi. Misalkan contoh, misalkan karyawan Anda selalu datang terlambat. Nah, itu merupakan nilai negatif. Nah, kira-kira kapan Anda mau kurangi hal-hal tersebut? Terus kemudian Anda cari apa yang menjadi kekurangan dari perusahaan Anda. Misalkan contoh, pembuangan budget yang begitu banyak dan sia-sia. Misalkan pemakaian biaya telepon yang terlalu berlebihan, kemudian biaya print yang sangat mahal, padahal sekarang bisa paperless, bisa dengan data elektronik. Kemudian misalkan contoh, customer mau bayar tapi Anda tidak punya merchant, jadi harus cash, jadi banknya pun merupakan bank yang tidak lazim. Nah, Anda kurangi. Oke, banknya saya ganti menjadi bank yang selalu banyak orang pakai, ya. Kemudian misalkan contoh, untuk mempermudah pembayaran saya bisa pakai sistem cicilan. Kemudian contoh, sekarang saya tidak mau pakai kertas lagi tapi pakai data digital untuk mengurangi kertas dan biaya yang sampai tinggi. Kemudian jatah biaya telepon saya akan kurangi. Nah, ini merupakan faktor kurang. Jadi kalau Anda kurangi, Anda akan menjadi perusahaan yang semakin efisien. Nah, sekarang saya tanya sekali lagi, hal negatif apa dari perusahaan Anda, produk dan jasa Anda yang bisa Anda kurangi supaya Anda semakin lebih baik? Dan yang terakhir, ini faktor yang paling sering dilupakan oleh sebegitu banyak orangnya ketika orang sudah berhasil. Jadi setelah fokus kepada pertambahan nilai, angka tambah, skalabilitas angka kali, kemudian faktor kurang, angka minus, terakhir banyak orang lupa dengan faktor bagi. Nah, ini tandanya adalah bagi. Nah, faktor bagi ini adalah faktor di mana Anda membagi kepada fakir miskin. Kalau Anda perhatikan, Pak, nanti deh saya mau bagi ketika saya sudah kaya. Pertanyaan saya, kalau Anda tunggu kaya, Anda tidak akan pernah membagi. Kenapa? Anda harus membagi saat Anda kekurangan sekalipun. Jadi Anda latihan. Ini dia. Bahkan Bill Gates pun total hari ini sudah menyumbangkan kurang lebih 1 miliar US dollar untuk AIDS. Jadi Anda perhatikan orang-orang terkaya adalah orang-orang yang suka membagi, suka menyumbang. Berapa persen Anda ingin menyumbang? Berapa persen Anda ingin menyumbang kepada fakir miskin, kepada yayasan sosial, kepada tempat ibadah Anda? Jadi Anda gabungan keempat tanda ini, saya jamin ini merupakan cara tercepat untuk Anda kaya. Kemudian, selain Anda memperhatikan 4 cara ini, jadi angka tambah, kali, kurang, dan bagi, Anda harus mempunyai goal atau tujuan yang jelas.
Nah, tujuan ini merupakan hal yang sangat vital, karena kalau Anda tidak punya tujuan, Anda seperti orang yang naik taksi, kemudian saat Anda naik taksi, supir taksi nanya, "Pak, mau kemana?" Anda bilang, "Nggak tahu." Ya, kemungkinan besar supir taksi hanya muter-muter supaya argonya naik, mahal, kemudian Anda ditagih uangnya. Nah, ini dia. Jadi kalau Anda tidak punya goal, Anda tidak akan bisa mencapai tujuan Anda. Misalkan contoh sekali lagi, kalau misalkan Anda bermain sepak bola, kenapa permainan sepak bola begitu serunya? Karena ada gawangnya, karena ada golnya, karena ada tujuannya. Tapi kalau misalkan permainan sepak bola tidak ada gawang, tidak ada golnya, otomatis permainan tersebut tidak akan menarik. Atau misalkan contoh, tim A dan tim B dalam sepak bola, mereka tidak punya gol untuk menang. Ya, mereka hanya menutupi gawang mereka supaya tidak kebobolan. Tidak akan selesai pertandingan dan tidak akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kenapa? Karena mereka hanya menutupi golnya, hanya menutupi gawangnya sendiri. Tapi mereka tidak punya gol, tidak punya tujuan untuk menang. Sama. Hari ini saya yakin mungkin di antara Anda semua yang mendengarkan saya hari ini, Anda mungkin tidak memiliki goal yang jelas. Hati-hati kalau misalkan Anda salah satu orang yang merupakan tipe orang yang saya mengalir aja seperti air. Kalau misalkan Anda mengalir seperti air, saya pastikan bahwa Anda merupakan seperti ikan yang sudah mati. Coba Anda perhatikan, ikan yang sudah mati adalah ikan yang mengikuti arus. Kalau Anda mengikuti arus, Anda membiarkan mengalir saja, artinya Anda sudah mati. Mungkin Anda tidak mati secara fisik, tapi Anda mati secara mental. Dan Anda akan lenyap di telan bumi dan perubahan yang sangat cepat di abad 21 ini. Tapi kalau Anda memiliki goal, Anda akan menjadi seorang yang luar biasa. Survei membuktikan di Yale University, itu ada seorang yang ditanya, apakah kamu punya goal? Apakah kamu punya goal? Apakah kamu punya goal? Ternyata hanya 3% orang yang memiliki goal yang sangat jelas. Dan ternyata setelah 20 tahun kemudian, di tahun kurang lebih sekitar 1974, orang-orang yang memiliki goal yang jelas yang sebanyak 3% ini memiliki kekayaan yang berkali-kali lipat dibanding 97% tidak memiliki goal. Jadi survei ini sudah dibuktikan di Yale University. Jadi kalau Anda punya goal yang jelas, Anda akan jauh lebih sukses, jauh lebih kaya, jauh lebih bahagia dibanding orang yang tidak memiliki goal. Nah, ini dia. Sekarang untuk menuliskan goal, Anda harus tahu 6 cara dalam menuliskan goal. Anda boleh catat. Cara yang pertama, goal Anda harus tertulis. Kenapa? Banyak orang punya goal. Saya juga punya goal, Pak. Saya sudah punya goal, tapi goalnya saya ingat aja. Nah, ini dia. Ini kebiasaan manusia. Manusia kalau tidak dicatat itu lupa. Kemudian kalau Anda tulis goal Anda, secara tidak sadar Anda menggerakkan alam bawah sadar Anda untuk mencapai goal Anda. Kenapa? Karena ketika Anda gerakan tangan Anda, ada sensor motorik dalam alam bawah sadar Anda yang menggerakkan dan menuliskan goal tersebut. Dan pastikan goal Anda bukan diketik, karena kalau diketik, gerakan tangan Anda tidak mengaktifkan gerakan sensor motorik dari alam bawah sadar Anda. Tapi kalau misalkan Anda gerakan tangan Anda dan Anda buat goal yang tertulis, Anda akan jauh lebih mengaktifkan alam bawah sadar Anda untuk mengejar goal tersebut. Kenapa? Karena alam bawah sadar itu memiliki namanya RAS atau Reticular Active System, sebuah sistem yang ada pada rudal yang mirip dengan rudal yang bisa mengejar target Anda kemanapun target Anda pergi. Itu sistem yang ada dalam alam bawah sadar kita. Jadi Anda pastikan Anda tulis goal Anda dengan tangan, bukan diketik. Anda tuliskan. Jadi goal yang pertama, langkah pertama harus tertulis. Kemudian langkah kedua, goal Anda harus menggunakan present tense atau bahasa yang sekarang, bukan future tense atau masa depan atau past tense atau masa lalu. Misalkan contoh, orang banyak menuliskan goal seperti ini. Saya akan membeli Mercedes-Benz pada tahun sekian. Akan merupakan future tense. Artinya apa? Alam bawah sadar Anda mengakses bahwa Anda baru akan, bukan Anda sudah. Jadi pastikan Anda menggunakan present tense, ya, atau masa sekarang. Contoh, saya sudah memiliki Mercedes-Benz tahun 2009 sekian, ya. Atau saya dengan bahagia sudah memiliki rumah yang besar. Jadi Anda pakai kata sudah. Jadi Anda sudah, bukan akan. Jadi pastikan langkah yang kedua adalah Anda harus menggunakan present tense. Kemudian langkah yang ketiga, Anda harus memiliki dan menulis goal dengan present tense dan tertulis secara spesifik. Misalkan contoh, oh Pak, oke, saya sudah tulis goalnya, kemudian saya pakai present tense, saya sudah kaya. Nah, pertanyaannya, apakah kaya tersebut sudah spesifik? Kaya tersebut belum spesifik. Buat sebagian orang 10 juta sudah kaya. Buat sebagian orang 10 miliar itu belum kaya. Jadi kaya itu relatif. Jadi Anda harus punya goal yang spesifik. Misalkan contoh, Anda ingin punya Mercedes-Benz. Oke, Mercedes-Benz itu banyak, ya. Bahkan yang besar-besar sekali, bus Mercedes-Benz yang buat angkutan umum itu pun Mercedes-Benz. Jadi jangan sampai Anda hanya tulis Mercedes-Benz dapatnya bus besar seperti itu. Bukan. Anda harus tulis dengan jelas. Oh, saya ingin Mercedes-Benz tipe SLK.
warna silver, kemudian dengan pelek 17 inch, dan lain sebagainya. Anda tulis dengan sangat jelas. Anda harus tulis dengan spesifik dan jelas. Berapa harganya, berapa warnanya, apa fasilitas yang ada dalam mobil tersebut, bagaimana baunya. Atau Anda ingin punya goal rumah, Anda harus tulis bagaimana dapurnya, warna cat rumahnya, halaman rumahnya, kemudian lampunya, pintunya. Anda tuliskan dengan sangat spesifik. Ya, kemudian tipe yang keempat adalah goal Anda harus disertai dengan alasan yang kuat. Sekarang saya ingin tanya Anda, pernahkah Anda itu pernah bangun, itu harusnya Anda bangun jam 6 pagi, Anda tapi bangun jam 8. Ini dia, banyak orang bilang seperti, oke, besok saya harus bangun jam 6. Tapi ternyata Anda bangun jam 8. Kenapa? Karena Anda tidak punya alasan yang kuat. Tapi kalau Anda punya alasan kuat, Anda akan bangun. Bahkan Anda membangunkan ayam. Misalkan contoh, Anda belum pernah pergi ke Eropa, benar-benar belum pernah pergi ke Eropa, sama sekali belum pernah. Kemudian Anda mendapatkan undian untuk gratis pergi ke Eropa, sekeluarga 5 orang, kemudian naik Star Cruise pula. Anda akan tinggal di hotel bintang 5, Anda akan keliling Eropa, semua dikasih uang jajan, biaya, dan lain sebagainya. Nanti di Eropa juga Anda akan nonton konser penyanyi-penyanyi internasional. Nah, kemudian Anda berangkat, pesawatnya itu berangkat, itu jam 6 pagi. Berarti Anda harus siap-siap jam 4 pagi. Saya yakin jam 3 pagi Anda pun sudah bangun. Kenapa? Karena Anda punya alasan yang kuat. Anda tidak perlu pasang alarm. Anda tidak perlu pasang ayam di depan Anda. Anda yang akan membangunkan ayam. Kenapa? Karena Anda punya alasan yang kuat. Sama, kalau Anda punya goal, Anda sudah spesifik, tertulis, present tense. Tapi pertanyaannya, apakah goal Anda disertai dengan alasan yang kuat? Jadi Anda harus selalu tanya, kenapa saya harus mencapai goal tersebut? Apa untungnya saya mencapai goal tersebut? Apa ruginya kalau saya tidak mencapai goal tersebut? Anda harus tulis secara spesifik. Semakin spesifik, semakin disertai dengan alasan-alasan yang kuat, Anda akan semakin mudah untuk mengejarnya. Sama halnya dengan Anda dikejar anjing, tadi Anda tidak bisa melompat tinggi, tapi ketika Anda dikejar anjing, Anda punya alasan yang kuat untuk menyelamatkan diri. Ketika Anda dikejar anjing, Anda lompat dengan sangat tinggi. Ini dia, ini disebut dengan alasan yang sangat kuat. Kemudian, langkah yang kelima dalam menulis goal Anda harus disertai dengan waktu yang jelas. Kapan? Jangan misalkan saya ingin punya Mercedes-Benz, Anda sudah spesifik, jelas, terukur, punya alasan kuat, tapi Anda tidak tuliskan kapan Anda ingin mencapainya. Jadi tidak ada waktunya. Jadi mungkin Anda memang benar mencapai, tapi mungkin 50 tahun kemudian, atau ketika Anda sudah masuk ke liang kubur, baru Anda tercapai. Jangan, Anda harus punya waktu yang jelas. Semakin jelas waktunya, Anda akan semakin spesifik dan semakin mudah untuk mencapainya. Kemudian, langkah yang keenam dalam menulis goal adalah, goal tersebut harus positif dan disertai dan diberkati oleh Tuhan. Direstui oleh Tuhan. Contoh, kalau misalkan Pak, saya punya goal, misalkan saya ingin menjadi seorang pengedar narkoba terbesar di dunia. Nah ini dia, kalau goal tersebut tidak direstui Tuhan dan tidak positif, otomatis tidak akan tercapai. Ya, karena alam semesta ini dan Tuhan sendiri tidak akan mengizinkan Anda. Jadi pastikan goal Anda adalah goal yang positif, yang direstui Tuhan, diberkati Tuhan, dan diberkati oleh banyak orang, yang memberkati banyak orang, yang menjadi makna yang positif buat banyak orang dan lingkungan sekitar. Ini Anda harus perhatikan ke-6 goal ini. Saya akan ulangi. Yang pertama harus tulis, yang kedua harus menggunakan present tense, bukan past tense atau future tense. Yang ketiga spesifik, yang keempat disertai dengan alasan yang kuat, yang kelima ada waktunya, yang keenam direstui Tuhan. Sekarang saya mengajak Anda untuk berenung sebentar. Anda ambil kertas, Anda ambil pen. Kalau Anda naik mobil, Anda rem dulu mobil Anda. Kenapa? Karena kalau Anda tulis di mobil, mobil tetap jalan, Anda bisa terjadi hal-hal tidak terduga. Anda rem dulu mobil Anda cari kertas, cari handphone, atau kalau tidak Anda boleh cari sebelah Anda, minjem punggungnya. Ya, sekarang Anda tulis goal finansial Anda. Sekarang Anda tulis, ikuti kata-kata saya. Kalau misalkan saya berbicara terlalu cepat, Anda boleh putar kembali CD ini. Saya titik. Anda tulis nama Anda siapa? Misalkan saya Jimmy, atau saya Chandra, atau saya Melisa. Jadi saya titik. Anda tulis nama Anda. Sangat gembira karena mempunyai penghasilan pasif sebesar titik. Anda tulis berapa besar penghasilan pasif yang Anda inginkan. Kemudian, dan masih terus bertumbuh dan bertambah banyak. Titik. Semua ini terjadi. Ingat, bukan akan terjadi, tapi semua ini terjadi pada tanggal titik. Anda tulis tanggalnya
atau lebih cepat. Oke, ya kalau Anda ingin mengulanginya, Anda boleh ulangi CD ini dan Anda dengarkan sekali lagi dan Anda tulis. Pastikan goal ini yang sudah Anda tulis tadi Anda tempelkan di tempat-tempat yang paling gampang Anda lihat. Tidak perlu malu, tidak perlu takut disiniskan oleh keluarga Anda, saudara Anda, tidak apa-apa. Anda tulis goal Anda tempel. Karena saya pun pernah melakukan hal yang sama. Dan lumayan, walaupun tidak tercapai semuanya, tapi banyak dari goal saya sudah tercapai.